Jumpa lagi di Fakta Loka. Kali ini Fakta Loka akan menyuguhkan topik tentang 7 kebiasaan yang membuat orang lain menyukaimu. Hal terbesar yang ingin dan dapat dicapai seseorang dalam hidupnya adalah cinta dan pengakuan dari orang lain. Seseorang yang disukai dan dicintai kebanyakan adalah orang-orang yang menyenangkan. Kamu mungkin beranggapan bahwa orang yang mudah dikagumi memang terlahir dengan kualitas tersebut, dan dalam beberapa kasus hal ini memang benar. Dan kabar baiknya yaitu kamu bisa belajar untuk menjadi orang yang menyenangkan. Kalau kamu dapat menggunakan kemampuan atau kecerdasan emosionalmu sedikit lebih baik, kamu juga bisa disukai dan dikagumi oleh orang lain. Berikut ini 7 kebiasaan yang membuat orang lain menyukaimu. Pertama, kamu menggunakan bahasa tubuh yang positif. Penggunaan bahasa tubuh yang positif adalah kunci untuk membuat kesan yang baik pada orang lain. Bahasa tubuh memainkan peran penting untuk menentukan bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain. Untuk itu, bersikaplah antusias, pertahankan kontak mata, dan jangan menyilangkan lenganmu. Kebiasaan tersebut akan mengirimkan sinyal positif dan menarik perhatian orang lain kepadamu. Kedua, kamu murah senyum. Senyuman yang kamu berikan kepada orang lain saat kamu berbicara dengan mereka dapat membuat mereka merasa lebih disukai dan lebih diterima. Senyuman dapat menghilangkan kecanggungan dan perasaan negatif dari percakapan tersebut. Orang lain akan tertarik kepadamu dan secara tidak sadar mulai menyukaimu. Ketiga, kamu tidak langsung menjudge apapun. Kalau kamu memiliki pola pikir tertutup, sudah dipastikan hal itu akan membuat orang lain tidak menyukaimu. Sebaliknya, berpikiran terbuka dapat membuatmu terbebas dari anggapan dan keyakinanmu sendiri yang sudah ada sebelumnya, dan juga keyakinan masyarakat pada umumnya. Tak satupun orang yang suka melakukan percakapan dengan orang lain yang sudah memiliki keyakinan terhadap suatu hal. Kalau kamu sudah mempunyai keyakinan akan hal itu, maka kamu pasti tidak akan mau mendengarkan atau menerima apa yang dikatakan oleh orang lain. Kamu perlu membayangkan kalau dirimu berada dalam posisi orang lain jika kamu ingin melepaskan penilaian yang sudah terbentuk sebelumnya. Namun, itu bukan berarti bahwa kamu harus setuju dengan tindakan orang lain atau berbagi keyakinan yang sama dengan yang orang itu miliki. Dengan kata lain, kamu hanya menunda penilaianmu cukup lama untuk memahami apa yang membuat orang lain melakukan atau menilai hal-hal tersebut. Keempat, kamu mengajukan pertanyaan yang bijaksana. Orang lain akan menyukaimu jika mereka tahu kalau kamu mendengarkan mereka secara saksama dan juga memperhatikan pemikiran mereka. Sebagian orang membuat kesalahan dengan mengajukan pertanyaan yang sebenarnya tidak terlalu berarti. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang tidak bijaksana dan bijaksana. Misalkan kamu bercakap-cakap dengan temanmu di kedai kopi, di mana kamu tahu bahwa temanmu ini baru saja membaca artikel tentang penghijauan lingkungan perumahan. Lalu, kamu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bijaksana kepada temanmu ini seperti, baguskah artikel itu? Apakah kamu biasa membaca artikel dengan topik itu? Di mana kamu biasa membacanya? Apakah kamu benar-benar suka membaca? Dan sebenarnya, inilah beberapa pertanyaan bijaksana yang seharusnya kamu ajukan. Apakah ada tanaman tertentu yang cocok untuk penghijauan lingkungan perumahan? Menurutmu, kenapa sebagian orang lain meremehkan penghijauan di sekitar rumahnya? Apa saja dampak positif dari adanya penghijauan lingkungan perumahan? Dari kedua jenis pertanyaan tersebut, kamu tentu bisa melihat sendiri perbedaannya. Kelima, kamu meletakkan gawai saat berbicara.
Seringnya melihat ponsel saat berbicara dengan orang lain adalah salah satu perilaku yang paling tidak diinginkan. Kebiasaan ini membuat orang lain menjauh. Ini memberitahu mereka bahwa kamu tidak sepenuhnya mau melakukan percakapan dan tidak menganggapnya penting. Jadi, fokuskan dirimu pada percakapan itu saja, dan itu akan menyenangkan bagi kamu berdua. Dan tentu saja, orang lain tentu lebih menyukaimu jika kamu sepenuhnya intens pada percakapan itu saja. Seseorang yang disukai orang lain adalah aset dan dapat menginspirasi orang lain untuk juga disukai. Hanya hal-hal baik yang bisa datang dari perilaku positif seperti itu. Lebih-lebih, kamu tidak bisa hidup secara sempurna jika kamu tidak menikmati hidup dan membawa yang terbaik untuk dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Keenam, kamu tidak suka mencari perhatian. Rata-rata, orang-orang tidak menyukai seseorang yang suka mencari perhatian. Menyombongkan diri, menunjukkan arogansi, berbohong, dan memancing pujian untuk dirinya sendiri adalah perilaku yang terlihat pada seseorang yang suka mencari perhatian. Tapi, kamu tidak perlu berusaha keras untuk membuat orang lain berpikir kalau kamu bukanlah seorang pencari perhatian. Kamu hanya perlu belajar bersikap rendah hati dan menghargai orang lain secara tulus dan ikhlas. Memberikan perhatian dan bersikap ramah juga bisa membuat kamu disukai semua orang. Ketujuh, kamu jujur pada diri sendiri. Kalau ada satu hal terpenting untuk disukai, itu adalah kejujuran pada diri sendiri. Kejujuran tentu saja akan selalu menarik orang lain, sebab orang lain merasa bisa mempercayai orang yang jujur. Orang lain akan sangat mudah untuk menyukaimu, yang dikenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Namun, orang lain akan sulit untuk menyukaimu ketika kamu sendiri tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Orang yang jujur tentu mengetahui siapa dirinya sebenarnya dan apa yang disukainya. Orang yang jujur juga tidak takut untuk mengakui kesalahannya. Itulah tadi 7 kebiasaan yang membuat orang lain menyukaimu. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika kamu suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Serta nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video Fakta Loka berikutnya. Bye.